Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Uda Nazar yang pada hari ini kembali membahas mengenai oli mesin, khususnya pada mobil. Dimana ada pertanyaan apakah boleh kita sering gonta-ganti merek oli mesin. Bagi yang penasaran dengan jawaban Uda, silahkan terus ikuti video Uda sampai selesai. Baik teman-teman, pada beberapa hari yang lalu kembali udah mengatakan beberapa hari yang lalu ya, mungkin teman-teman udah bosan dengarnya, tapi ya memang harus begitu ya, karena konten udah ini adalah konten-konten yang memang sudah kerjakan ataupun sudah alami. Jadi bukan konten ngambang, konten ngawur, konten dongeng atau cerita-cerita sebelum tidur gitu kan. Jadi memang benar-benar hal-hal yang sudah lakukan, udah kerjakan ataupun udah alami. Pada konten udah sebelumnya itu ya, bagaimana cara membandingkan oli mesin berbeda merek itu kan udah ada sedikit menyinggung cara mengganti oli beda merek, atau biasa kita memakai oli merek A kemudian ingin mengganti ke merek oli B. Nah, apalagi nih bagi teman-teman yang penasaran ingin mencoba-coba nih merek-merek oli tertentu dengan keunggulannya masing-masing. Sebelum udah menjawab apakah boleh gonta-ganti merek oli, udah akan memberikan sedikit info kira-kira apa saja kemungkinan yang terjadi bila teman-teman sering gonta-ganti merek oli. Nah, kemungkinan yang pertama adalah dapat menyebabkan oil sludge atau lumpur oli. Nah, hal ini disebabkan kandungan oli lama dan oli baru itu yang berbeda merek itu kan biasanya memiliki komposisi kandungan yang berbeda ya teman-teman. Misalnya merek oli A nih, kandungan deterjennya itu 10%. Nah, untuk oli B kan belum tentu kandungan deterjennya itu 10% juga. Nah, ketika kita biasa menggunakan oli A, kemudian kita akan mengganti dengan oli B. Di situ, ketika teman-teman mengeluarkan oli A saat penggantian oli, nah, oli A tersebut kan pasti ada nih yang tersisa atau menempel pada bagian-bagian dalam mesin mobil. Kemudian kita masukkan oli B. Maka sisa-sisa oli A tadi akan tercampur dengan oli B. Nah, hal inilah yang berpotensi besar membuat timbulnya endapan-endapan ataupun kerak lumpur oli pada bagian dalam mesin mobil teman-teman. Kemungkinan yang kedua adalah dapat menyebabkan mesin mobil teman-teman itu cepat panas. Nah, hal ini kenapa? Hal ini disebabkan karena setiap merek oli tentu memiliki karakter yang berbeda-beda ya teman-teman ya dalam melumasi internal atau bagian-bagian dalam mesin itu. Nah, jika oli baru tersebut tidak cocok digunakan ke mesin kendaraan teman-teman, maka dapat menyebabkan perlindungan terhadap gesekan-gesekan antara komponen-komponen mesin mobil teman-teman itu akan berkurang. Nah, hal ini akan membuat mesin pastinya cepat panas gitu. Kemungkinan yang ketiga adalah dapat menyebabkan seal pada mobil, seal pada mesin lebih cepat getas dan bocor. Nah, pasalnya ya, setiap oli itu kan memiliki deterjen ya, seperti yang udah sebutkan tadi. Misalnya oli A itu 10%, oli B itu lebih dari 10% kan. Nah, deterjen ini kan fungsinya kan untuk membersihkan ruangan mesin ya teman-teman ya. Jadi pada umumnya dampak yang sering terjadi jika mengganti oli yang berbeda merek, di mana kandungan komposisi deterjennya itu berbeda atau mungkin lebih tinggi ya, misalnya teman-teman ingin mengganti oli B yang katanya lebih bagus. Nah, itu bisa jadi kan deterjennya itu memiliki komposisi yang lebih tinggi nih. Nah, hal ini justru akan melemahkan seal mesin mobil teman-teman. Kondisi seperti itu yang membuat komponen seal akan menjadi lemah sehingga oli bisa saja bocor, misalnya dari seal oil clap atau dari seal oil yang lain-lain gitu kan. Kemungkinan yang keempat adalah dapat mempengaruhi tarikan dari mesin mobil teman-teman. Nah, kalau yang ini sih udah nggak hujan pula ya, udah sih nggak akan banyak berkomentar ya. Karena apa? Karena seperti konten udah sebelumnya itu kan, untuk hal tarikan mesin atau biasa teman-teman mengatakannya begini, tarikannya lebih enteng kalau pakai oli mesin tertentu gitu kan. Nah, enteng yang dimaksud ini kan tidak ada parameternya teman-teman ya. Enteng yang udah rasakan memakai oli A belum tentu sama dengan enteng yang teman-teman rasakan ketika memakai oli A juga. Bisa saja udah katakan seperti ini,
pakai oli A ini mantep loh, tarikannya terasa enteng, jos gitu kan. Ternyata teman-teman yang coba juga pakai merek oli A malah bilang, waduh tarikannya berat ini, wah udah nazar tipu-tipu ini ya kan. Jadi udah nggak bakal komentar kalau untuk tarikan-tarikan ini ya, karena memang tarikan ini nggak ada parameternya, itu hanya feeling so good gitu kan. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi ya, apakah boleh kita gonta-ganti merek oli? Kalau menurut Uda Nazar itu boleh-boleh saja, namun teman-teman harus memperhatikan beberapa hal yang Uda Nazar infokan ini. Hal yang pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah jangan terlalu sering melakukan gonta-ganti merek oli. Misalnya begini, hari ini servis biasa teman-teman memakai oli A, terus besok servis lagi nih teman-teman ganti dengan oli B, terus minggu berikutnya servis lagi teman-teman ganti lagi dengan oli C. Wah, ini bahaya sekali teman-teman ya. Mesin mobil teman-teman itu kemungkinan bisa terjadi 4 hal yang udah jelaskan di awal tadi. Jadi jangan seperti itu teman-temannya, jangan bentar-bentar ganti oli, sebentar A, B, C, D sampai Z, nanti teman-teman coba semua dengan prosedur yang salah, bisa-bisa nge-jam mesin mobil teman-teman itu. Nah, untuk hal yang kedua yang harus teman-teman perhatikan itu adalah menurunkan interval penggantian oli saat akan memulai mengganti oli dengan merek yang berbeda. Nah, kalau ini sudah pernah mencobanya ya, contohnya begini. Misalnya nih, biasanya teman-teman kan memakai merek oli A dengan penggantian oli itu intervalnya setiap 5.000 km. Nah, ketika teman-teman mengganti dengan oli B, maka intervalnya itu turunkan saja, misalnya menjadi 3.000 km dan lakukan itu sebanyak 3 kali penggantian oli B. Nah, setelah penggantian keempat, teman-teman bisa kembali melakukan penggantian oli dengan interval 5.000 km. Tujuannya itu adalah menghindari campuran-campuran oli yang bercampur di dalam itu terjadinya sludge tadi ya, oil sludge tadi ya, oil yang berlumpur atau berkerak tadi yang udah jelaskan di awal tadi. Nah, hal ketiga yang harus teman-teman perhatikan itu adalah spesifikasi dari olinya itu harus sama. Misalnya nih, untuk oli A mempunyai kekentalannya 10W40, maka ketika teman-teman akan mengganti merek oli B juga harus mempunyai kekentalan 10W40. Selain itu, spesifikasi dari API servisnya juga harus sama. Kemudian terkhususnya, ini terkhusus bagi teman-teman yang mungkin ya kan ada nih teman-teman tuh kadang penasaran ya dengan merek-merek oli tertentu, melihat iklan itu, tapi pas ketika teman-teman mau ganti itu spesifikasi dari olinya itu berbeda nih dari oli yang biasa teman-teman pakai. Misalnya kan lagi nyantai-nyantai kan biasa tuh ada iklan lewat kan, oli merek ini keunggulannya begini, tarikan begini begitu bla 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 bla. Nah kan teman-teman penasaran nih, pengen coba, karena memang namanya manusia pasti ada rasa penasaran ya. Nah, jadi kalau misalnya memang terjadi seperti itu, teman-teman penasaran nih mengganti oli dengan oli-oli yang ditawarkan tadi oleh marketing itu. Nah, udah menyarankan silahkan bertanya kepada brand masing-masing mobil teman-teman, apakah oli tersebut bisa dipakai untuk mobil teman-teman atau tidak. Karena nanti kan takutnya spesifikasinya tidak sama, kekentalannya tidak sama, terus kita coba pakai itu, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada mesin mobil teman-teman. Jadi udah sarankan tanya dulu ke brand masing-masing mobil teman-teman. Tapi udah ragu ya kalau teman-teman nanya itu, ragunya kenapa? Ragunya itu apakah mereka mau menjawab gitu ya? Karena kalau udah nggak bakalan dijawab gitu, karena pastinya ya jika teman-teman bertanya misalnya nih ke Toyota nih, boleh nggak kita pakai oli ini? Mereka pasti bilang nggak boleh, pakai TMO dong, nah kan gitu kan. Atau misalnya ke Suzuki nih, dia bilang jangan pakai yang SGO dong, nah kan gitu kan. Ya tahu sendiri kan, namanya persaingan bisnis gitu kan. Padahal oli merek brand-brand tertentu itu juga produksinya itu bukan mereka sendiri. Kalau udah tahu itu, misalnya brand ini itu produksinya lain gitu, cuma dia pakai namanya aja, cuma nggak usah lah udah bongkar-bongkar ya.
nanti disangka menghancurkan bisnis orang pula gitu kan. Baik teman-teman, sekian informasi singkat dari Uda Nazar hari ini mengenai gonta-ganti merek oli. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video Uda selanjutnya. Nantikan info dan tips sepanjang zaman bersama Uda Nazar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.